Saat hujan agak mulai reda, ada petir bang, warnanya kuning di langit. Dan gue mimpi gue ditemuin seorang kakek-kakek. Gue tanya itu kakek-kakek, dia jawab, gue ketemu seorang prajurit bang, prajurit kerajaan zaman dulu. Karena gue penasaran, gue ngobrol sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita nih, tapi gue langsung menghadirkan narasumbernya yang pernah mengalami kejadian mistis. Di samping gue sudah ada Bang Damar Kelana. Alhamdulillah, Bang, gimana kabarnya? Sehat bang. Oke, terima kasih banyak Bang ya, udah jauh-jauh nih dari Siap. Bekasi, udah mau mampir gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih teman-teman semua, gue pengen kasih tahu teman-teman semua nih Bang. Flanel yang gue pakai dari produknya Hoodieku Bang. Keren. Dari untuk teman-teman semua nih, berarti besok kan mau lebaran Bang ya? Iya. Mau ngirim hampers, Hoodieku juga bisa menjadi salah satu solusinya. Karena ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, teman-teman semua akan mendapatkan free box, free pita, serta free kartu ucapan. Dan bisa COD serta gratis ongkir. Teman-teman semua bisa langsung aja nih. Bisa langsung kalian dapatkan di marketplace nih, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta Instagram Hoodieku sendiri. Dan di situ sampai ada diskon 50%. Oh ya, gue pengen kasih tahu nih ke teman-teman semua, flanel yang gue pakai produk dari Hoodieku. Dan ini adalah artikel terbarunya. Jadi Hoodieku nggak cuma menjual produk hoodie aja, topi, flanel, hoodie, dan juga celana. Pada kesempatan kali ini lo akan cerita di gunung mana nih Bang? Di Gunung Salak 2 bang. Salak 2, Iya. oke. Oh, dengar-dengar lo saat itu solo hiking ya? Iya, saat itu gua seorang diri naik bang. Seorang diri naik gunung Salak 2. Iya betul. Dan ternyata mengalami kejadian mistis nih. Kejadian aneh lah, mistis. Aneh, oke. Kalau boleh tahu nih, dikit kisi-kisinya apa sih? Gua seorang diri dan gua mengalami hal bertemu nenek-nenek, ngeliat hantu Belanda, prajurit kayak kerajaan juga, seorang kakek-kakek juga, kuntilanak juga. Kuntilanak, Iya, wah, siap, Bang. kuntilanak lagi nih. Oh ya teman-teman semua, Bang Damar juga punya YouTube channel ya, Iya, yaitu Damar Kelana. Damar Kelana. Di situ ceritanya tentang apa sih Bang channel itu? Gua tentang solo baskrep, solo hiking juga, dan gua bercerita mistis juga bang tentang pengalaman gue pribadi saat gue solo, saat gue naik gunung. Oke, dan oh iya, lo juga pernah cerita di Gunung Sanggabuana ya? Iya. Sempat viral tuh ya, yang bertemu dengan kakek-kakek 582. Iya betul. Bisa teman-teman semua lihat juga di channelnya Bang Damar ya. Situ ada perjalanannya tuh. Semua lengkap bang. Lengkap banget. Dan itu saat itu juga solo hiking ya? Iya. Di Gunung Sanggabuana. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman semua. Bagaimana kisah atau pengalaman dari Bang Damar ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak seorang diri? Nantikan setelah yang satu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Umang. Sama Bang Damar. Gue izin bercerita bang ya. Boleh, tentang pengalaman gue waktu naik ke Gunung Salak 2. Dan gue bukan maksud untuk nakut-nakutin atau mau menggiring opini penonton. Gue hanya sekedar berbagi pengalaman gue saat solo hiking di Gunung Salak 2. Jadi gue solo hiking itu mulai naik tanggal 11 April
2021. Baru banget berarti dong. Baru itu sebelum puasa bang. Jadi sebelum puasa gue pengen penutupan dulu nih naik gunung. Kira gue lanjut jalan. Gue tanggal 10 berangkat bang, malam. Gue dari Bekasi sekitar jam 9. Gue langsung berangkat ke Kalimati. Dan Kalimati ini salah satu pintu gue untuk masuk ke Salak 2 bang. Karena gue udah 4 kali nih ke Salak 2 buat ngeriset, buat ngapalin jalurnya. Karena jalur Salak 2 ini via Kalimati udah ditutup sejak lama bang, sekitar 10 tahunan lah. Dan tahu sendirilah gimana itu trek rimbanya. Gue mulai nih ya. Boleh bang. Jadi gue naik sekitar jam 8 bang Umang dari Kalimati. Itu di Kalimati itu ada sebuah danau yang kenapa bisa dibilang Kalimati karena kadang air ada, kadang nggak ada. Itu gue dari situ start jam 8. Biasalah gue baru jalan 5 menit nih dari Kalimati. Gue udah ditemuin sama rumput-rumput liar lah, tumbuhan liar. Tingginya lumayan. Itu mereka menutupi jalur bang. Dan terpaksa gue harus ngebabat tuh buat buka jalur. Kebetulan gue emang bawa belati bang. Gue udah siap lah buat survival saat itu. Karena sebelum gue naik nih, gue udah bulatin tekad gue. Ini berbahaya. Apalagi gue seorang diri. Gue udah ikhlas lah kalau emang gue kenapa-napa. Gitu aja bang. Gue bawa belati buat nebas-nebas bang. Nebas gue buat nandain jalur. Itu gue lumayan dari Kalimati sampai shelter 1 itu berjalan sekitar 55 menit. Itu baru sampai shelter 1 bang. Dan sebelum shelter 1 gue udah capek nebas-nebas bang. Sekitar 15 menit nih, tangan gue udah sibuk ngayuh. Gue sambil vlogging juga. Gue sambil vlogging. Sampailah gue lelah, akhirnya gue berjalan sedikit. Sebelum gue ingin istirahat nih, gue mendengar suara gubrak. Itu gue karena penasaran. Akhirnya ya udahlah, gue cari tahu nih suara apa. Karena suaranya ini lumayan keras. Gua susur. Akhirnya gue nemu itu suara. Ada seorang bapak-bapak lagi nebang pohon bang. Gue langsung bertanya kan, Pak, lagi apa di sini? Gue tanya. Dia malah nanya balik gue bang, kamu ini di sini lagi apa? Akhirnya gue kasih tahu, saya di sini mau naik pak ke Salak 2 sambil nunjuk atas gue. Akhirnya gue lumayan tuh 5 menit berbicara sama itu bapak. Gue jelasin juga gue dari Bekasi, seorang diri lah, ingin naik gunung, ingin menyendiri dulu, ingin merenung lah gue saat itu. Akhirnya bapak-bapak itu merekomendasikan jalur Aji Saka di Salak 2. Kamu lewat Aji Saka aja, jalurnya lumayan, insya Allah ada pendaki lain lah. Karena gue udah terlanjur tahu lah tentang Kalimati ini untuk ke Salak 2. Saya bilang, nggak apa-apa pak, saya lewat Kalimati walaupun sendiri, nggak ada pendaki lain. Saya udah hafal lah dari jalurnya, dari tumbuh-tumbuhan yang bisa saya konsumsi, sumber airnya di mana. Akhirnya bapak-bapak itu percaya sama gua. Akhirnya gue jalan kan, pamit, yaudah pak saya jalan. Ketika gue berjalan bang, gue mendengar suara langkah kaki. Dan ternyata gue lihat ke belakang, bapak-bapaknya ngikutin gue. Dia bawa parang buat nebang pohon. Parangnya gini, kayak mode perang gimana sih? Kayak mau bacok gitu ya? Iya, pikiran gue dibagi nih dari belakang. Akhirnya gue waspada juga dong. Berarti gue di sini, gue udah kayak gini juga kan jalan. Sambil sedikit vlogging, gue jalan. Ini bapak-bapak mau bagi gue apa kagak? Gue liatin jalan sambil ngirik belakang. Tiba-tiba gue refleks bang. Gue bagi itu depan. Das! Batang pohon rotan. Kenapa gue bagi itu batang pohon rotan? Kalau gue telat sekitar 10 detik, mungkin pohon rotan itu bakalan nimpa muka gue. Jadi ini pohon rotan
pas buat muka gue, nutupin jalur. Pohon rotana penuh duri bang, itu rimbanya salak. Betul, betul. Akhirnya gue refleks, nebas, gue tebas itu. Hingga akhirnya bapak-bapak itu percaya sama gue, dia mundur, bilang, yaudah saya percaya sama kamu, hati-hati. Oke, akhirnya kelar tuh sama bapak-bapak urusan. Gue lanjut jalan, sekitar 15 menit lagi gue sampai shelter 1. Gue lelah banget bang, lelah. Saat itu badan gue kaget, karena posisi gue 2 bulan nggak naik gunung, nggak olahraga. Gue sibuk kerja, hingga membuat gue bosan, yaitu gue naik ke Salak 2. Gue kaget tuh badan gue istirahat di sana. Gue duduk, mata gue sebelah kiri nih, tahu rasa kedutan gak sih bang? Oh iya, iya. Kagak enak kayak kedutan. Itu gue kucek, gue rasain terus kagak enak banget rasanya. Kalau disuruh ngerasain lagi mungkin gue nggak mau bang. Mata gue sakit, gue kucek. Akhirnya gue mikir kan, mungkin harus gue buat tidur dulu nih 10 menit atau 15 menit. Gue buat alarm di HP, biar gue nggak bablas lah tidur. Tidur dulu lah gue 10 menit. Belum sampai 10 menit bang, gue udah dibangunin. Itu posisi masih sekitar jam 9, jam 10 pagi. Itu pagi hari lah, jam 9, jam 10. Gue baru tidur 5 menit, udah dibangunin sama kuntilanak bang. Dia ngetawain gue, kik. Gue lihat, gue baru pertama kali naik gunung ngeliat sejelas itu kuntilanak di depan mata gua. Gua ada rasa takut juga sih saat itu, tapi gua nggak mau mundur nih. Gua nggak mau mundur gara-gara itu kuntilanak. Kira gua maju terus kan. Itu gua hirauin tuh kuntilanak. Kuntilanak banyak bang. Saat itu gua udah masuk di vegetasi hutan bambu. Jadi padat bambu. Pohon-pohon bambu itu padat, dan memang sarangnya mereka kayak lagi kumpul-kumpul juga kayak kita manusia. Ada yang di atas pohon ngangin rambutnya sambil ketawa-ketawa. Karena gua udah komitmen saat naik ke Gunung Salak 2, gua nggak mau membawa hal mistis. Saat itu yang gua tunjukin ke penonton gua adalah tentang rimbanya Gunung Salak. Ini loh rimbanya Gunung Salak, treknya gila. Nyata itu bang, karena gua mengalami kejadian-kejadian aneh, gua nggak mau rekam. Mata gua sakit saat itu, gua bosen buat di setiap trek nih, di setiap hutan bambu pasti ada kuntilanak. Mukanya pucat, jelek bang. Gua kalau buat ngebayang dia, jujur aja gua nggak mau. Kacau lah pokoknya. Gue lanjut jalan, gue bosen buat ngeliat kuntilanak. Gue tutup mata gue yang satu, yang kiri. Ketika gue tutup, gue nggak ngeliat apa-apa. Pas gue buka, gue bisa ngeliat lagi. Itu gue anehnya. Hingga gue sampai di shelter 2 tuh, sekitar gue dari shelter 1 udah sampai nih 15 menit. Di shelter 1 juga gue kan ngerekam juga bang. Gue bikin sebuah dena buat diri gue sendiri, ibaratnya buat peta lah buat gue. Gue nggak lama di shelter 1, gue jalan lagi menuju shelter 2. Gue jalan terus turun, gue ngelewatin semak belukar, gue ngelewatin jurang tuh di sebelah kiri. Kalau gue jatuh aja, gue nggak tahu ada yang tahu atau enggak. Beruntungnya gue bisa selamat lah. Kalau penasaran lu bisa lihat bang, jalur trek Salak 2 gimana di video gua. Gue jalan, gue ngelewatin rintangan, ujian, gue sampai tuh di shelter 2. Di shelter 2 gue istirahat, gue lelah. Karena di shelter 2 banyak air bang, gue memutuskan untuk gue istirahat dulu lah, mumpung banyak air. Oke lah, gue bantai mie nih. Jujur gue logistik gue bawa 4 telur, 4 mie rebus, sama 1 renceng kopi hitam. Udah gitu doang bang. Karena gue naik ke Salak 2 ini terbilang dadakan lah, cepet. Saat gue pulang kerja,
gue pengen naik ke Salak 2, ya udah gue berangkat, gue packing, gue belanja hal-hal simpel lah, gue langsung berangkat. Terus gue lanjut nih, gue masak mie di shelter 2. Gue ngambil air dulu, gue ngambil nggak di pipa pelarun bang, gue lebih seneng ngambil langsung ke sumber air. Sumber airnya. Iya. Dan di shelter 2 juga gue saat itu mengalami hal aneh juga, itu waktu sama Lukas bang. Ya gue kena flashback juga tuh waktu itu. Gue sambil ngerokok, ngopi sebatang, gue lumayan lama istirahat sejam di shelter 2. Akhirnya gue jalan kembali nih, karena waktu itu udah jam 12 siang. Gue lanjut ke shelter 3. Waktu itu gue ke shelter 3 estimasinya 50 menit. Gue nyantai sendiri. Betul. Iya. Gue sampai di shelter 3. Itu di shelter 3 di sebelah kiri kebuka bang. Kebuka rumah-rumah Bogor lah, kelihatan gitu. Dan di shelter 3 pun masih banyak bang kuntilanak kah. Jadi dari shelter 2 ke shelter 3 itu jalurnya gila bang. Kalau lu salah ngambil jalur, udah lu bakalan kesasar bang. Serius. Banyak jalur samar. Kalau lu salah ngambil jalur, gua nggak tahu tuh ke depannya gimana. Saat itu jalur yang bukan sampai puncak gua tutup. Gue tutup, gua taruh ranting. Dan di shelter 3 ini banyak pohon beringin bang. Dari shelter 2 ke shelter 3 itu pohon beringin gede-gede bang. Gede-gede, terus akar-akarnya tuh kayak tali gitu menjuntai bang. Banyak situ kuntilanak. Belum lagi siluman-silumannya. Gua kalau dibilang Salak 2 lagi Solo, gua nggak mau dulu dah. Gue sampai tuh shelter 3, hari udah mulai gelap kan. Ya terbilang jam 1 atau jam 2, tapi udah kayak sore hari bang. Udah gelap. Itu di Salak. Gue baru jalan sekitar 5 menit dari shelter 3 menuju shelter 4. Udah mulai hujan-hujan rintik bang. Udah mulai gelap, udah mulai hujan juga. Dan gue saat itu nggak bawa jas hujan. Gue nggak bawa jas hujan, gue nggak bawa tenda. Kacau. Akhirnya gue sebelum sampai shelter 4 nih, hujan udah mulai gede bang. Gue bingung, gue mau ngapain nih, hujan. Akhirnya gue inisiatif, gue bikin shelter dulu lah di shelter 4 sambil menunggu hujan reda. Oke, gue buka flashlight gue waktu itu bawa hammock yang ada buat anti nyamuk kah. Gue pasang, gue masak mie juga bang. Laper. Iyalah pasti. Gue masak mie tuh bang sambil nunggu hujan redahan lah. Ternyata hujan awet sampai jam 4-an. Gue sekitar 2 jam tuh nunggu hujan. Gue masak mie, bahkan geluduk pun lumayan gede-gede bang. Dar. Di langit ya kayak lagi gemuruh gimana gitu. Gue liatin ke atas sambil gue liat, ini hujan kapan berhentinya. Kalau emang hujan nggak berhenti sampai jam 4, ya udahlah, gue di shelter 4 nih. Niatnya gue bermalam di shelter 4 bang. Gue nggak mau maksa mendaki malam hari, apalagi gue seorang diri. Beruntung saat hujan agak mulai reda, ada petir bang, warnanya kuning di langit. Dar. Dan petir itu membentuk sebuah kujang. Saat itu juga gue seolah-olah mengambil itu gambar kujang, gue ambil. Ayo dong berhenti hujannya. Akhirnya hujannya berhenti bang. Gue lanjut nih, gue packing semua, gue mau berangkat lagi. Dan gue emang udah nggak bakalan bisa sampai puncak. Pada saat itu gue nggak bakalan bisa ngecamp sampai puncak karena waktu gue kemakan oleh hujan. Akhirnya gue memutuskan, ya udah, gue gas nih sampai shelter 7, gue bermalam di sana. Gue lanjut jalan, dan saat gue mau rekaman, HP gue nggak bisa dicas bang, itu udah 30%. Gue bawa powerbank, gue cas, nggak bisa. Gue bingung tuh, ya ini nggak bakalan jadi konten gue nggak bakalan bisa foto-foto di puncak. HP gue mati dong pasti. Akhirnya gue bilang,
sorry HP Damar nggak bisa dicas nih, nggak tahu kenapa, mungkin bakalan jarang-jarang ngerekam supaya baterai gue tuh bisa sampai puncak bang 30%. Gue lanjut jalan, gue sampai di shelter 5. Itu gue jalan cepet bang sampai shelter 5. Kondisi trek licin, dingin, kabut. Gue terobos setengah 5, gue sampai di shelter 5. Gue gas lagi ke shelter 6 sekitar 30 menit. Gue jam 5 tuh di shelter 6. Karena di shelter 6 suasananya membosankan, banyak silumannya. Gue lanjut jalan lagi bang ke shelter 7. Di shelter 7 lumayan panjang bang, 40 menit lebih tuh. Gue sampai keringet tuh dari mana-mana bang, udah keluar. Shelter 7 gue sampai sekitar jam setengah 6 lah. Dikit lagi mau maghrib. Gue langsung rekaman kan. Gue nyapa penonton gue lah. Damar ngecamp di shelter 7. Nggak bakalan bisa sampai puncak. Kemungkinan pagi bakalan lanjut. Gue bilang gitu. Dan ini Damar akhirin dulu ya videonya. Baterai lowbat sisa 25%. Tiba-tiba HP gue langsung mati. Tek. Gue nyalain nggak bisa, baterainya habis. Gue akalin, gue cas pakai powerbank 10 menit tuh. Nggak ngecas, gue frustasi bang. Akhirnya yaudah, gue bikin lah sebuah shelter. Di shelter 7 kan ada 2 pohon. Yang satu pohon gede, yang satu pohon tumbang, yang satu pohon agak sedang. Gue pasang lah hammock buat gue tidur. Karena di Gunung Salak hujan, maksudnya hujannya sering, gue akhirnya pasang flysheet. Gue pasang flysheet semua, gue tata barang-barang gue nyari kayu bakar. Walaupun basah, gue kumpulin aja udah. Hingga udah jadi, dikit lagi mau azan. Itu posisi shelter 7 udah gelap banget bang. Itu belum maghrib, tapi udah gelap. Mungkin karena vegetasinya lebat kali ya? Iya, udah gelap bang. Gue seorang diri, nggak, semenjak gue naik ke atas kagak ada pendaki gue ketemu atau gimana, nggak ada. Kira gue nyalain lampu badai gue bawa lampu badai kan, yang sering lo bawa tuh. gue tuang minyak tanah dikit, gue nyalain, lumayan ada cahaya lah. Pas azan, itu azan masih kedengeran bang. Pas azan maghrib berkumandang, lebih gelap lagi suasananya. Tek, seolah-olah kayak ini kamar kita terang, dimatiin lampunya. Tek, gelap total. Gue istighfar langsung, astagfirullahaladzim. Langsung azan, masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue diem, gue tungguin. Suasana langsung beda bang. Semua siluman itu nampak bang. Malam hari nampak. Karena gue bosen, gue udah males mikirin hal-hal mistis. Gue nyeduh kopi, gue masak mie, gue baca buku. Sampai jam 9 tuh gue baca buku bang. Gue baca buku, gue lagi asik nih baca buku. Di ayunan ya, gue lagi nyantai di hammock. Posisi hammock gue tenang. Gue nggak ada goyangan sama sekali, gue baca buku tenang. Yang tadinya hammock gue udah gue ikat kenceng buat itu, lepas dua-duanya. Gue lagi nyantai baca buku. Tiba-tiba hammock gue jatuh, brak. Gue jatuh di bawah. Gue masih mikir positif bang. Mungkin gue kurang kenceng masang talinya ya kan. Kira gue pasang lagi. Sambil baca buku, pikiran gue pecah, nggak konsen di buku. Gue mikirin, gue tadi udah kenceng loh, masang hammock. Kok bisa lepas? Gue kepikiran itu terus, sampai jam 10. Sampai akhirnya, di saat gue sedang mau fokus baca buku, ada suara bang. Iya. Suaranya gimana? Cu. Gue merinding saat itu. Dia manggil cucu. Gue lihat di sebelah kanan ada nenek-nenek bang. Gue tahu nenek-nenek itu bukan manusia. Iya,
karena gue merasa kasihan, gue iba. Dan gue juga sendiri nih, nggak ada temen ngobrol. Pas banget dari shelter 7 kan, shelter 7 di sebelah kiri. Lihat lurus tuh arah puncak bang, arah shelter 8, persimpangan Haji Saka, puncak. Dia ada di situ bang, mau naik ke atas posisi, bawa tongkat, baju kebaya, rambut putih kriwel, muka pucat. Bilang, cu. Akhirnya gue tanya, ngapain nih di sini? Dia langsung jawab, nyari cucu. Iya, tiba-tiba gue bilang, dah nek, turun aja. Terus saya nyari cucunya, kalau emang ketemu, saya bilangin. Iya, gue tahu itu bukan manusia. Tapi gue aja komunikasi. Dan dia akhirnya turun, hilang. Tek. Kacau nggak tuh Salak? Dan gue tiba-tiba flashback bang. Gue ngegambar seolah-olah cucunya ini. Jadi gue kebawa. Nenek itu saat bilang ingin mencari cucu, pikiran gue langsung traveling. Kayak gue flashback, oh ternyata cucunya hilang tahun sekian. Dan nenek itu mencari, akhirnya hilang juga. Kayak gitu bang. Pas setelah nenek itu hilang, akhirnya gue lanjut kembali ke ayunan gue. Jadi gue santai-santai lagi sambil mikirin, oh cucunya dulu hilang di Gunung Salak saat zaman Belanda. Karena saat gue traveling ke cucunya itu nenek-nenek, ada sosok semacam kayak orang Belanda gitu bang. Pakai jas kayak ini, mukanya hancur, ada kumisnya kayak bukan bangsa Indonesia lah ibaratnya. Ya mungkin mereka penjajah ya saat itu. Gue tidur, gue mau tidur nih, karena gue udah lelah, udah capek, otak gue udah mikir ini itu, belum kuntilanak, belum nenek-nenek. Gue tidur, gue baca doa, baru buat gue dapet tidur 10 menit bang. Nih gue baru buat merem, ya dapat 10 menit gue geser kiri, salah, gue geser kanan, salah. Posisi dingin banget bang. Apalagi gue dijatuhin ke tanah. Yang pertama tuh ayunan gue jatuh, basah. Jujur aja baju gue basah, karena gue basah, semua basah. Gue cuman main dari lampu badai doang, main hangat. Akhirnya gue bisa tuh nahan dingin saat itu. Kira gue tidur baru dapat 10 menit. Sleting yang hammock gue nih, yang biar nyamuk nggak masuk. Seret, gue tutup buku, gue tutup, gue tidur. Baru buat 10 menit. Posisi ayunan gue anteng, tenang gini. Tiba-tiba gue terbalikin gini. Lu bayangin bang, gue selama naik gunung baru kali ini ngerasain bener-bener fatal gitu, diganggu. Gue tidur, ayunan gue dijatuhin. Gue kaget, posisi gue belum nyentuh tanah, gue nyangkut di jaring-jaring nyamuk. Oke, iya. Ini serius bang. Iya. Posisi ayunan gini, gue itu balikin dan gue nyangkut di situ. Oke. Iya. Di puring itu ya. Iya bang. Akhirnya gue ambil bati, gue sobek, seret, kaki gue turun duluan. Gue duduk di tanah, gue sila. Gue ngedumel kan. Kenapa gue diganggu? Kenapa Damar diganggu? Saya naik baik-baik, pakai batik, nggak setel musik, nggak ganggu kalian. Kenapa kalian ganggu? Gue gitu bang. Kita sama-sama makhluk lah. Saya tahu kamu ada. Gue ngomong begitu. Gue gebrak tanah, brak. Nih samping nih, shelter 7. Pohon-pohon, semak, semua goyang. Goyang semua bang. Saat gue gebrak tanah, gue emosi. Gue diganggu. Saat posisi semak-semak goyang, pohon, bayangan itu malah terbang bang. Cus terbang ke atas. Gue ngeliat sendiri, anjir pada terbang. Akhirnya gue tidur. Udahlah, gue capek. Gue bakar dulu itu kayu, nggak nyala-nyala.
Karena basah tadi ya? Iya, untungnya gue bawa minyak tanah bang. Oh iya. Gue siram sambil gue masih emosi. Gue siram, gue gedein api, gue bakar. Ayo sini kalau emang gak seneng, ayo sini, gue tantangin bang. Gue nunggu 20 menit apa setengah jam nggak ada pergerakan sama sekali dari mereka. Gue bete, udahlah gue tidur lagi aja. Gue tidur lagi, anteng, posisi gue basah semua. Langsung gue baca doa, gue tidur. Udahlah, ketemu besok pagi. Gue tidur. Gue inget banget gue mimpi bang. Gue mimpi, gue ditemuin seorang kakek-kakek. Pakai sorban, gamis putih semua, megang tasbih, cahaya, mukanya bercahaya. Karena gue baru pertama kali ketemu itu kakek-kakek. Akhirnya gue bilang, kakek siapa? Kakek dari mana? Saya baru pertama kali niat. Gue tanya itu kakek-kakek. Dia jawab, saya dari kerajaan, diutus untuk menjaga kamu. Di dalam mimpi bang, gambaran mimpi gue nih, ini kerajaan bang. Depan gue kerajaan, di sini kakek-kakek. Gue diajak, ayo masuk. Enggak kek, udah saya mau kembali lagi aja. Iya. Akhirnya gue bangun sekitar jam 4. Tiba-tiba gue langsung ngecek HP gue. Biasalah orang bangun tidur pasti yang dicari HP bang. Iya. HP kan, Iya. sama gue pun juga. Gue cek HP gue nyalain, nyala. Seolah-olah HP ini sebuah keajaiban bang saat nyala. Gue seneng banget. Ya HP gue nyala, gue bisa lanjut nih ngekonten, gue bisa foto-foto di puncak. HP gue balik lagi baterainya 30%. Akhirnya saat pagi itu jam 4 jam 5 gue rekam nih. Gue rekam, gue lanjut tidur. Gue nggak mau summit pagi hari karena gue tahu Salak 2 ketutup kan. Akhirnya gue tidur lagi bang. Gue tidur lagi, bangun-bangun jam 7. Gue masih mager, masih capek, masih belum pulih lah. Gue tidur lagi, akhirnya gue bangun sekitar jam 9. Jam 9 baru gue gas bang. Kalau gue tidur lagi, gue kapan ke puncaknya? Iya, malah nggak jadi konten. Iya, sedangkan dari shelter 7 sampai puncak, ya estimasinya 2 jam tuh bang. Kira gue, ayo bangun Damar, bangun. Gue bangun, gue packing nih alat apa aja yang bakalan gue bawa ke puncak. Dan pastinya lentera badai gue pun gue bawa. Tuh pasti tuh kemana-mana. Gue jalan sambil rekaman kan, ngasih tahu juga HP nyala lagi nih, tetap bakalan ngerekam sedikit-sedikit biar sampai puncak dokumentasinya full. Gue jalan sekitar 1 jam kurang, gue sampai di shelter 8. Kalau gue cari tahu nih, shelter 8 bisa lah buat bikin 2 tenda gitu bang. Terus gue lanjut jalan, gue ketemu persimpangan Haji Saka. Ya, persimpangan Haji Saka tuh. Jadi Salak 2 ini jalurnya dari Haji Saka bisa, Kalimati bisa, Curug Naga bisa. Tapi gue minta buat temen-temen jangan coba dah masuk ilegal atau masuk jalur-jalur yang sedang ditutup. Karena Gunung Salak 2 ini via Kalimati khusus orang tertentu aja bang yang naik. Betul. RGS, Akamsi sana, itu aja paling orangnya. Dan gue lanjut jalan di persimpangan Haji Saka, gue udah selesai ngeplok juga kan, ngerekam. Gue lanjut jalan, sampailah gue di sebuah depan gue nih, batang, tapi dia terulir. Mata gue pun takjub ngeliatnya bang. Wih, keren banget ciptaan sang pencipta ini. Bisa membuat pohon berbentuk-bentuk seperti itu. Lintir gitu ya? Iya bang. Dan gue denger ada yang manggil gue, Damar, 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 3 kali bang. Gue ngerekam tuh langsung. Setelah gue denger, gue ngerekam. Coba teman-teman denger suara apaan? Soalnya suaranya ribut bang, banyak. Suara
serangga, tenggerek, Oh, iya. krok krok krok, belum yang manggilin gua. Gua rekam tuh sekitar semenit. Gua lanjut jalan lagi. Gua lanjut jalan. Biasa menurun. Saat gua mau nurun, itu lumayan curam bang. Gua turun, tek dengan hati-hati. Kira gua sampai di depan gua semak belukar. Itu jalur menuju puncak, tapi ketutup. Ya paling ruangannya apa kecil lah jalurnya. Gue terobos, gue masuk. Gue sedikit seneng, dikit lagi puncak. Gue apal. Ya dikit lagi puncak. Terus gue paksa jalan nih, kaki gue udah lumayan capek, badan gue juga udah lumayan capek tuh, dibantai hujan, nahan dingin juga, tenaga gue juga habis. Gue sampai puncak, gue ngerekam, ya semoga aja ada orang nih. Tiba-tiba gue sampai puncak, kagak ada orang sama sekali bang. Di puncak itu kosong, sepi. Langsung gue mikir, berarti gue 2 hari semalam ini di Salak gue sendirian. Iya, bener-bener solo. Bener-bener solo gitu. Iya, gue di Salak, gue sendirian. Dan gue sempet mikir juga, gue ngapain ke Salak? Kenapa gue tiba-tiba di atas seperti ini? Gue pakai baju batik. Dan sebelum gue ke Salak, gue emang selalu tidur tuh bermimpi seolah-olah gue main di hutan-hutan rimba kayak Gunung Salak gitu bang. Makanya gue gercep pas tiba-tiba gue pengen ke Salak. Akhirnya gue berangkat. Saat di puncak, gue merasa sedikit senang dan bangga juga bang. Gue bisa sampai puncak dengan selamat, nggak terjadi hal buruk lah seperti gue jatuh kemana gitu. Dan sampailah kita udah naik ilegal, terus ngerepotin orang lain. Iya, betul. Iya. Dan akhirnya gue lanjut turun tuh, karena saat itu posisi udah jam 1. Gue turun dari puncak, tek, gue ketemu seorang prajurit bang. Prajurit kerajaan zaman dulu. Iya. Karena gue penasaran, gue ngobrol sama dia. Sebenarnya obrolan gue banyak saat itu sama prajurit. Cuman yang intinya aja nih gue kasih tahu obrolan gue sama prajurit. Gue bertanya saat itu, kenapa Gunung Salak terkesan angker? Terus gue digambarin bang. Tiba-tiba gue traveling, ada orang-orang Belanda datang eksplor Gunung Salak. Dia melihat sebuah mineral yang mungkin mahal lah dijual, hingga mereka membuat sebuah mitos, membuat hoak lah, Gunung Salak angker, ini seram, supaya mungkin pribumi tidak naik. Iya, pribumi nggak ada yang tahu kalau di Salak ini ada sebuah mineral yang berharga. Gue digambarin seperti itu bang. Dia nggak ngomong, tapi ngegambarin gue. Oh, gue langsung paham. Oh, ternyata seperti itu. Dan emang Gunung Salak sampai saat ini pun mungkin orang takut dia naik ke terkenal sana. angker ya. Iya. Tapi jujur aja yang gue akuin sih di Gunung Salak rimbanya bang. Gue bener-bener merasa naik gunung lah saat itu. Semenjak gue naik gunung nih, yang paling dapet feelnya ini ke Salak. Sunyinya dapet, lestari alamnya pun dapet, vegetasinya lebat. Gue bener-bener puas buat saat itu. Gue lanjut turun, gue buru-buru nih kangen sama mie-nya ibu yang di warung itu. Oh iya. Gue turun, dan gue juga udah janji sama bapak-bapak yang ketemu itu, kalau gue bakalan jam 4 bakalan sampai di Bukit Pinus Kalimati. Oh iya. Iya, bapak-bapak yang nebang pohon tuh. Iya, yang pertama ya. Iya, gue dibilang, itu pak, saya bakalan balik lagi jam 4. Gue gituin kan. Gue nggak tahu, gue nggak ketemu dia lagi tuh bang. Gue sampai di Bukit Pinus Kalimati, di tempat registrasi tuh, sana dikit ada warung. Gue mesen mie.
Gue nggak pesen mie bang, kopi. Oh, kopi. Bu, beli kopi. Udah turun, kata ibunya. Gue senyum, iya bu, udah turun. Kamu naik ke puncak? Ya gue jujur dong. Karena gue berhasil, ya gue jujur aja. Iya bu, saya ke puncak. Ibu-ibunya kaget bang. Berarti kamu sendiri? Iya bu, kan saya semalam sendiri. Kamu berani banget. Ibu-ibunya kaget. Langsung dia perhatian lah sama gue. Sini makan dulu. Ibu masak. Udah nggak usah bayar. Terus akhirnya tunggu nanti bapak dikit lagi pulang. Bapak? Iya, jadi suaminya itu ibu-ibu. Dia bilang, dulu suami saya juga suka naik ke Salak sendiri. Kadang jadi porter, jadi guide. Itu tahun 2005-2007. Hingga akhirnya Gunung Salak benar-benar ditutup total tuh dari Kalimati. Baru dia berhenti. Kira gue nunggu, gue ketemu sama bapak-bapaknya tuh. Gue ngobrol lumayan lama. Gue sampai balik ke Bekasi tuh jam 7 bang, 7 malam. 7 malam? Dari jam 4 gue nongkrong itu di warung sampai jam 7. Dan HP gue udah rusak tuh cas sana. Tapi sampai rumah bisa bang. Bisa lagi? Bisa lagi. Gue padahal di warung pengen lihat gitu foto-fotonya. HP mati lagi. Ya gue sih beruntung udah lengkap semua gitu dokumentasi gue sama foto. Gue ngobrol sama Pandi, namanya Pandi. Gue ngobrol banyak. Pak, emang suka solo hiking juga bapak? Dulu masih gagah saya, badan saya masih kecil. Sering saya naik, kadang jadi porter. Terus saya tanya, bapak naik gunung Salak, pengalaman mistis apa aja sih pak yang bapak dapet? Dia bilang banyak. Di Salak kan ada jalur dimensi. Iya, dimensi lain bang. Belum lagi dia cerita banyak pendaki-pendaki yang tersesat dan makanya pendakian itu ditutup bang. Banyak yang tersesat. Belum lagi dari shelter 1 sampai shelter 2 penghuni sana tuh rese-rese iseng. Dari kuntilanaknya, demit-demitnya lah pokoknya. Ya gue termasuk beruntung juga berarti. Iya, betul. Bisa. Akhirnya gue cerita, saya di shelter 7 pak, lagi enak-enak tidur, ditebalikin pak. Bapaknya langsung ngerespon kan, yang bener kamu? Iya pak. Itu apa? Yang ayunan nyamuk gua, sampai gue sobek bang. Saat udah gue sobek setengah, nanggung gue sobek sekalian aja, gue bakar kayak minyak tanah, gue gedein. Saat itu tuh gue cerita sama Pandi, iya pak, saya sobek aja lah, nanggung lah, saya bakar lah. Saya lagi enak-enak tidur tuh balikin pak. Emang begitu Gunung Salak mah. Akhirnya gue deket nih sama Pandi. Ya mungkin gue kalau main ke Kalimati atau naik ke Salak 2 lagi, gue lebih sering nongkrong di sana. Ya mungkin itu aja bang Umang, cerita gua solo hiking di Gunung Salak 2. Nah itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Damar nih ketika melakukan solo hiking di Gunung Salak pada bulan April 2021. Baru banget ya. Sebelum bulan puasa bang. Sebelum bulan puasa, dan itu ada rekaman bukti fisiknya ya, full dokumentasi ya. Ada bang. Ada di channelnya Damar Kelana. Solo hiking di Gunung Salak 2. Nah itu bisa teman-teman semua mampir juga ya. Iya. Nah ini pengen gue nanya-nanya nih bang. Oke, Bang. Sebenarnya ada beberapa hal yang tertarik sih. Kalau pertama itu mungkin udah biasa lah ada kuntilanak gitu kan. Udah bosen nih. Udah bosen lah mungkin. Gue juga bosen bang. Gak gue bahas di itunya ya, tapi ketika ada panggilan cuk, cuk, cuk. Iya itu nenek-nenek bang. Nenek-nenek. Tadi lo menjelaskan bahwa nenek-nenek itu berpakaian Pakai kebaya, rambutnya putih, lusuh, ikal. putih, mukanya pucet. Dan dia nanya ke lo tuh ya, nyari cucunya. Itu gue yang nanya. Oh iya. Iya, gue sadar itu nenek-nenek demit, bukan dari manusia. Serius. Gue masih hafal nih gambaran nenek-neneknya. Gue masih hafal. Ya emang sih nenek-neneknya nggak mengganggu. Mungkin dia hanya menunjukkan
sejarahnya dia di situ, kisahnya dia di sana, kayak gitu bang. Oke, itu nenek-nenek nih. Iya. Terus kita yang beralih lagi yang ke kejanggalan berikutnya nih bang ya. Iya. Yaitu ketika malam hari nih, saat asik-asiknya lo tertidur. Hamuk kan, ayunan, hamuk ya teman-teman semua. Hamuk tuh kayak ayunan. Itu dikebalikin, brek gitu. Tiba-tiba dia tuh balikin, posisi tenang bang. Kaget nggak lu saat itu? Toh misalkan angin nih bang ya, nggak mungkin bisa ngebalikin bang. Iya, kalau emang angin itu kode dulu bang dari pohon, dari semak. Suara kesel. Iya, kalau emang angin, ini tiba-tiba posisi lagi tenang, sunyi, gue dibalikin. Dan itu lo nyangkut di jaring itu tuh. Gue nyangkut, lucunya tuh, gue nyangkut. Oh iya, soalnya tadi ya hemoknya dia tuh ada jaringnya bang di atas itu ya. Iya, Jadi ketika supaya- dikebalik, dek, kena jaring itu dulu tuh. Supaya gue tidur aman lah dari gangguan binatang atau ular. Iya, makanya gue bawa yang ada anti nyamuk ya bang, jaring. Jaring, bukan baygon gitu kan nyamuknya. Untungnya Oke. pisau belati gue nyangkut, gue sobek ser. Gue turun kaki duluan. Dan- Langsung gue duduk di tanah. Kesel. Dan lo langsung gituin ke tanah itu ya. Gue tantangin bang saat itu. Gue bakar api, gue gedein. Siapa yang gak kesel bang? Iya. Kita naik baik-baik. Baik-baik, Kenapa betul. diusilin? Iya, iya. Dan ketika lo nempuk tanah nih, ini juga ada pohon-pohon sekitar ya. Itu semua pada goyang bang. Goyang-goyang semua. Di sekitaran sini tuh. Nggak lama, bayangan hitam terbang. Cus. Terbangnya tuh ke atas tuh. Ke atas semua. Dari semua sudut pandang lo tuh. Ada puluhan bayangan hitam pada terbang. Dan gede-gede gak sih bayang hitamnya? Apa cuma kayak segaris seret? Segaris panjang. Bus, terbang. Terbang. Sekeliling nih. Oke, itu kejanggalan malam saat itu ya. Iya. Berangsurlah pagi nih. Yang tadinya di perjalanan tuh HP lo cuma 30%. Iya. Gitu kan, pas bangun ngecek HP biasalah. Pasti entah itu dimanapun, ketika bangun pasti ngecek HP dan ternyata masih 30% lagi. Nyala. Nyala. Kalau lu nonton nih pendakian gue solo hiking di Salak, gue sempet bilang HP gue lowbat ini mungkin bakalan mati. Ya. Iya. Iya, betul. Ini nyala lagi. Nyala lagi. Iya, beruntungnya gue di situ bang. Oke, dan lanjut pergerakan ke puncak ya. Serel 7, 8 ya, sampai akhirnya sampai puncak dan itu lo nggak nemuin satupun pendaki. Kagak sama sekali. Dari jalur Aji Saka pun nggak ada yang naik saat itu. Simpangan itu ya. Karena gue naik kalau nggak salah itu gue naik Minggu dan otomatis gue di puncaknya Senin. Seharusnya mungkin misalkan oke, hari Seninnya ada yang turun lah gitu kan. Soalnya kan biasanya kan pendaki ngambil di weekend nih, Sabtu Minggu. Iya. Iya kan. Dan itu ternyata sampai puncak tuh benar-benar nggak ada orang satupun. Nggak ada. Dan situ langsung lo berpikiran bahwa semalam atau hari ini lo cuma satu sendirian di Gunung Salak gitu. Iya, gue sendirian. Bahkan orang yang dibawa pun asal nanya gue nih, kayak bapak-bapak yang lagi bangun bangunan nih di dekat Kalimati. Kamu dari mana? Dari atas puncak pak. Gue bangga bang. Di atas puncak pak. Gila kamu sendirian ke atas. Akamsi sendiri itu ya? Bukan Akamsi, kayak kayak bapak-bapak bangunan. lagi bikin Iya, bangunan. iya. Gue ngobrol lah, nyapa. Di puncak saya pak, puncak Salak 2 sendirian. Iya, sampai puncak, sampai pak. Orang gila kamu, gue digituin bang. Iya. Dia lagi rame tuh, lagi ngaduk-ngaduk semen, pasir. Gue lanjut jalan karena dia lagi kerja. Iya. Ya udahlah pak, saya mau ke base camp mau makan mie, mau minum kopi juga. Nah, itu. Nah, kita balik lagi nih bang ya, ketika turun nih bang ya, dari puncak itu bang. Ketika sebelum sampai shelter 7 berarti ketemu seperti layaknya prajurit. Itu. Iya, gue ketemu bang. Dan itu inti dari komunikasi lo tuh. Sebenarnya bukan komunikasi, tapi kayak dia ngomong, nggak ngomong, tapi lo kayak ngebayangin gitu ya. Iya, gue nanya, dia pun langsung ngegambarin gue, ibaratnya ngasih sudut pandangan lah. Dan ternyata mitos yang katanya Gunung Salak itu angker, di dalam kandungan itu, di dalam Gunung Salak itu ada kandungan air mineral. Ada mineral yang mungkin bisa dijual mahal bang. Makanya segmen itu bergulir tuh ya, bahwa Gunung Salak ini angker biar nggak ada pendaki atau mungkin warga-warga situ nggak pengen. Mungkin zaman dulu Belanda bikin
strategi lah. Oh iya. Buat nakut-nakutin Iya, pribumi, iya, Bang. Iya. Zaman dulu tuh. Iya, betul. Soalnya gambaran gue pun nggak jauh ada orang Belanda. Dan prajurit itu kira-kira ada berapa orang sih, Mas? Saat itu gue ketemu satu, gagal, Bang. Dan itu kondisinya di jalur atau di semak-semak gitu? Di dekat pohon. Pohon yang gede. Tapi dia diem doang? Iya, dia buat ombak. Diam, sigap. Gue tanya. Iya. Itu pendakian gue pertama kali. Gue ketemu prajurit, gue ketemu kakek-kakek dalam mimpi. Iya. Ketemu nenek-nenek. Ibaratnya gue aktif lah. Sama dunia lain gue bisa terbuka niat. Kita sebelumnya nih Bang ya, sorry tadi kelewat. Bahwa ketika malam itu ya, lo kan dimimpikan nih Iya. oleh seperti pakaian baju putih, sorban dan muka itu bersinar. Iya. Itu kakek-kakek baru, Bang. Yang baru gua lihat, bukan yang dari Sangga Buana. Oh iya. Tahu kan? Iya. Kalau yang di Sangga Buana serba hitam. Dan di dalam petilasannya pun hitam. Ada putih juga, tapi gua hafal perawakannya. Iya. Makanya gue tanya, kakek siapa? Dari mana? Ini gue sama. Dia dari kerajaan, dari sebuah kerajaan diutus oleh kerajaan itu juga untuk menjaga gua. Iya, Bang. Dia bilang, kenapa gua harus dijagain? Iya. Gue baik-baik aja. Iya. Dan gue diajak masuk ke dalam sebuah kerajaan. Kerajaannya gede, Bang. Banyak aula-aulanya. Tapi ada isinya gak sih aula-aula itu, ada seperti prajurit kah atau? Prajurit ada di depan gerbang jaga. Tapi gue nggak mau masuk. Oh iya, soalnya lo disuruh masuk dulu ya. Iya. Tapi lo nggak mau kan? Gue nggak mau. Gue langsung kebayang adik-adik gue, ibu gue, bokap gue, temen-temen gue, sahabat gue. Iya, mungkin gue diajak, bisa aja gue hidup. Mungkin ya. Mungkin ya. Setelah gue turun, gue wedarin, gue gambarin. Kalau seandainya saat itu gue ngikut kakek-kakek ke dalam sebuah kerajaan itu, mungkin makan banyak waktu, Bang. Bisa gue seminggu. Ibaratnya gue ngilang dulu sementara. Di kerajaan sih sebentar. Tapi di waktu kehidupan kitanya ya bisa Iya. sampai berhari-hari. Tiba-tiba banyak yang nyariin gue. Iya. Dan bisa-bisa nggak cerita kayak gini Bang. Ih, gue ngerepotin orang dong nanti. Iya, betul. Ngerepotin tim SAR, betul, di sana. akam di sana. Oke. Ih, Sampai akhirnya turun Bang ya, ketemu Pak Andi ya itu ya. Iya. Dan mungkin nanti kita silaturahmi lah Bang Andin. Dan sebelumnya nih, lo mungkin sedikit ingat lah bahwa lo ngajak gue ke Gunung Salak itu, Salak 2. Yuk Bang, naik Gunung Salak 2. Lo inget gak? Inget, Bang. Ada di WhatsApp. Iya. Ya kan? Karena bentrok, dan gue bilang kan mau bulan puasa, gue bilang gue pengen nggak kemana-mana dulu gitu kan. Iya. Ya kan, sempat lo ngajak kan ke gue tuh, yuk berdua aja Bang, gitu kan. Nah, oke. Nggak ada yang mau, Bang. Nggak ada yang mau. Akhirnya gue sendiri. Dan itu bener, dia pakaian batik Bang ya, lo Bang ya. Gue pakai batik, keren kan? Iya, itu menjadi sebuah warisan juga Bang. Iya. Warisan dari nenek moyang kita, harus kita bangga gitu memakai batik. Iya, gue bangga, Bang. Jangan malu Bang ya. Biasanya Iya, kan betul. main pakai batik, ya mau kondangan loh kan gitu tuh ya kan. Tapi Bang Damar nih bener-bener memang beda gitu. Oke. Nih Bang ya, mungkin ada masukan nggak sih Bang? Atau mungkin mengingatkan ke teman-teman semua di samping atau di luar dari mistisnya itu tuh Bang. Oh iya. Mungkin dari gue nih yang baru terjun lah ke dunia pendakian Bang ya. Buat temen-temen yang mau naik gunung, sebisa mungkin kenalin dulu gunungnya Bang. Riset ya? Iya, kita riset dulu jalurnya gimana, estimasi pendakiannya berapa jam, sumber air, tumbuh-tumbuhan apa aja yang bisa kita makan. Karena di saat kita udah tahu semua ilmu-ilmu itu, ya alam ya ke rumah kita Bang. Betul, gue sepakat. Sepakat. Oke, ada lagi Bang? Ada lagi. Boleh. Dan Gunung Salak limbah, tapi juga memang angker Bang. Itu. Oke. Yang kita tahu kan Gunung Salak itu terkenal angker Bang ya, di daerah salah satu Jawa Barat ya. Iya. Dan katanya nih ada pusat kerajaan gaib di puncak Manik Gunung Salak.
Iya, Itu gue coba baca beberapa sumber lah mengatakan seperti itu gitu. Itu kan yang entah itu beneran gitu kan, Iya. atau itu emang mitos, atau emang yang tadi peninggalan dari Belanda itu bang. Nah itu dia bang. Gitu kan, sampai akhirnya kita tuh pengen mau salak tuh seperti kayak, oh salak nih serem, salak nih serem gitu kan. Jadi mengurungkan niatnya kan tuh. Iya jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi. Dan gitu. orang-orang zaman dulu mungkin mikirnya masih gimana sih Masih bang? tradisional lah ya. Iya masih tradisional, mikirnya juga ngapain naik gunung. Ya, berbeda dengan zaman sekarang bang ya. Iya, malah jadi apa sih naik gunung ini? Tren mungkin fashion kali ya, atau Iya, trending ya kan? tren anak muda lah. Anak-anak muda lah ya. Rapi bang di gunung. Betul. Dan itu ya, naik gunung itu sangat beresiko ya teman-teman semua ya. Iya. Itu ada 2 faktor resiko ketika kalian ke alam bebas gitu. Yang pertama ya faktor resikonya adalah subjektif danger dan juga objektif danger. Faktor resiko dari diri kita sendiri serta dari lingkungan atau alam itu sendiri. Dan untungnya Bang Damar ini seperti apa ya, mengumpulkan riset dulu ya Bang ya. Sebelum solo kan lo coba bolak-balik ya kan dengan teman Karena lo gua gitu kan. main di survival juga bang, sama Nah, Basecraft. Basecraft. Jadi ya tadi seperti disinggung sama Bang Damar nih, apa aja sih tumbuhan yang bisa dimakan gitu Iya. kan? Tumbuhan bisakah kita olah? Bisa. Tapi tumbuhan bisakah kita makan? Maksudnya semua tumbuhan nih? Enggak. Kita harus cari tahu dulu bang. Betul. Edible atau kagak? Nah, itu dia. Jadi untuk teman-teman semua yang coba naik gunung, bukan bermaksud kita berdua menggurui Bang ya. Iya. Tapi ngasih untuk tahu mengurangi resiko aja lah gitu. Yang belum tahu basicnya, yang belum tahu ilmunya, jangan coba-coba ya. Karena ini adalah taruhannya nyawa gitu, bukannya apa-apa Bang ya. Gunung bukan taman kota. Nah, itu guys banget tuh, gunung itu bukan taman kota, tapi kalau Bang Damar, gunung itu adalah tempat bermain kita. Buat belajar. Belajar, dan memang naik gunung itu adalah belajar sebuah kehidupan Bang. Iya, Universitas Alam Raya lah. Gua nggak kuliah tapi gua betul. belajar. Itu guys banget tuh, Fakultas Alam Raya. Iya. Oke, itu aja ya teman-teman semua. Dan ketika nonton video ini, kalian langsung mampir aja ke YouTube channelnya Bang Damar Kelana nih. Di situ banyak banget edukasi-edukasi yang mengupas tuntas tentang Basecraft. Iya. Ya, itu bener-bener gue jamin ketika lo nonton videonya Bang Damar, lo akan dapat ilmu dari alam bebas lah. Iya bang. Gimana cara survival gitu Bang ya. Iya. Oke teman-teman semua, sampai segini aja dulu pada video kali ini. Dan gue sama Bang Damar mengucapkan, karena besok mau lebaran nih Bang, Iya. selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga Bang ya, misalkan kita juga dalam pembawaan acara ini gitu kan, atau konten ini ada salah kata gitu kan. Mohon dimaafin lah. Mohon maafin lah, karena ya kalau kita nggak luput dari sebuah kesalahan Bang. Kita bukan manusia yang sempurna, Bang. Betul. Pasti punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Karena yang benar itu datangnya dari Tuhan atau Allah ya. Yang kesalahan itu datangnya dari diri kita masing-masing. Oke, segini aja dulu ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.